Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelanggar hukum, tapi yang sudah kita nikmati hari ini itu juga berkat Pak Jokowi. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan, anak-anak dia kan sudah punya istri. Enggak, masa dia nggak boleh berusaha untuk hidup dia sendiri, enggak, untuk tadi kan kita kan bertanya, dirinya kan, sendiri, untuk keluarganya. Boleh. Anaknya Jokowi, siapa bilang nggak kompeten? Menurut saya nggak kompeten untuk Ya jadi kalau menurut partai. Anda, kalau menurut saya dia kompeten. Oke. Dan saya nggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya. Iya, Seperti itu. betul. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat ketika di debat, menurut saya si belimbing sayur ini kok kompeten. Siapa belimbing sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul, Oh, Samsul. belimbing sayur. Gibran. Yang mengendorse kan partai politik juga, bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Panji, emang prestasi Panji apa? Panji sudah berbuat apa untuk Indonesia ini? Lah kok menyepelekan Mas Gibran seperti itu gitu loh. Sudah banyak loh. Kerja-kerja di Solo sudah banyak yang mengakuinya. Nah, kalau nggak percaya, ini lihat Panji, lihat ini Panji. Nah, waktu saya nanya ke Mas Yusron ini, dia jawab, Pak, saya ini sopir, kerja saya di jalan, tapi 2 tahun ini Pak, omset saya luar biasa. Solo ramai sekali. Ini Wolverine saya tidak menambah-nambahkan kalimat yang saya dapatkan di taksi itu. 2 tahun ini Solo berubah. Banyak sekali orang datang ke Solo, banyak kegiatan di Solo, sehingga dampak buat taksi online itu sangat positif. Dan ini saya terus terang melihat tarbiyah Allah tadi melalui seorang sopir gokar untuk menunjukkan kapabilitas daripada Mas Gibran. Dinasti politik. Kalau di Solo ya, di kota saya tuh saya setiap kali bertemu dengan warga itu selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik. Jadi ya saya kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah, tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih, bisa tidak. Ya saya kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah, bisa dicoblos, bisa tidak. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya, dan ini kan kontestasi bukan penunjukan. Jadi kalau yang namanya dinasti politik tuh ya di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu. Saya tiba di Solo dengan kereta api Solo balapan itu sekitar jam 16 kurang 5 sore awalnya. Kemudian keluar dari stasiun, saya pesan Goga dengan tujuan di hotel yang disediakan oleh panitia. Saya lihat drivernya, saya ingat namanya Yusron Ashari. Dalam perjalanan dari Solo balapan ke hotel, saya tuh straight bertanya, Mas Yusron, jenengan naksi ini sudah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Oh ya, baik. Boleh saya nanya, apa pendapat Mas Yusron tentang Pak Wali, Pak Gibran? Dia jawab, Pak, saya ini sopir, kerja saya di jalan, tapi 2 tahun ini Pak, omset saya luar biasa. Solo ramai sekali. Ini Wolverine saya tidak menambah-nambahkan kalimat yang saya dapatkan di taksi itu. 2 tahun ini Solo berubah. Banyak sekali orang datang ke Solo, banyak kegiatan di Solo, sehingga dampak buat taksi online itu sangat positif. Artinya kalau seorang Mas Wali Gibran di tingkat 2 bisa mengalahkan capaian provinsi tingkat 1, terus kira-kira beliau lainnya seperti apa nanti ke depan? Ini fakta dan data ya. Jadi kita bicara realita, tidak bermaksud lebay. Itu poin 1. Yang kedua yang barusan sampaikan beliau tentang rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, baik provinsi maupun nasional yang di kisaran 5%, ternyata di Solo bisa mencapai 6,25%, melampaui tingkat pertumbuhan rata-rata baik provinsi maupun nasional. 2 prestasi yang sudah terwakili dalam 2 tahun. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Wali. Mas Gibran tuh orang yang tegas, berwibawa, di balik seseorang yang tidak terlalu banyak bicara, dia aksinya luar biasa. Mas Wali itu
partner yang luar biasa. Maksudnya inspiratif gitu. Berpikirnya itu out of the box. Berpikirnya itu bukan hanya melayani peribadatan, tapi juga bagaimana beyond peribadatan itu ada apa yang bisa dioptimalkan. Mas Gibran itu ya orangnya nggak mau merepotkan orang lain. Sepatu aja nggak mau saya ambilin. Beliau sangat ramah terhadap siapapun. Bahkan saya aja yang nggak kenal, beliau mau nyapa lah. Itu yang saya rasakan di saat bertemu beliau. Ya aku seneng gitu kan, anak Solo masih muda kan, padahal anakku tuh. Nggak suka ngomong tapi kan kerjanya ada gitu loh. Maksudnya dia nggak banyak bicara tapi ada hasilnya gitu. Buat Mas Gibran itu gercep selama pembangunan sampai selesai, sampai hari ini kami sudah mendapat apresiasi dan penghargaan. Mas Gibran tuh sangat membantu dalam arti apa yang kita perlukan gitu ya, yang terutama related dengan pemerintah kota ataupun dinas-dinas terkait. Itu sangat cepat gitu ya, bantuan atau geraknya dan aksi ataupun apa respons dari Mas Gibran dan tim itu sangat-sangat luar biasa buat Solo Safari. Banyak banget perubahan nih Mas. Solo tuh jadi lebih asik sekarang Mas. Banyak tempat nongkrong anak muda, bola, konser musik gitu juga seru banget Mas. Solo itu konsisten ramah. Kota budaya yang penuh keindahan dan keren. Nah, kota Solo yang pertama sebagai tempat kelahiran, ya tempat saya mencari nafkah. Solo itu sangatlah murah, tempat yang sangat nyaman untuk semua kalangan, dan wisatanya oke-oke banget di Solo. Solo itu rumah banget. Warganya sangat guyup, pemimpinnya sangat dekat dengan masyarakat, dan hidup di Solo itu benar-benar rukun, damai, tertib gitu ya. Jadi saya sangat cinta dengan kota Solo. Terima kasih. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN, tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat. Dengan adanya Solo Safari, pasti warga-warga sekitar sini yang berjualan itu mendapat bagian juga ya, karena banyak pengunjung juga yang makan di area-area sekitar Solo Safari, kemudian parkir. Paling besar itu adalah dampak ekonomi, menggerakkan ribuan orang, termasuk dan citra tentu. Misalnya wilayah ini banyak yang dikenal wilayah remang-remang kayak gitu, atau hotel yang remang-remang. Ini menjadi bahasanya masyarakat itu sekarang hotel di sekitar Gilingan itu hotel syar'i semua.